Selain Raya, siapa lagi? Saya list dulu. Soal santunan. Suara. Tifal Kompas TV, Pak. Siapa? Tifal Kompas TV, Oh, Pak. Kompas TV. Oke, Raya dan Tifal. Oke. Raya, silakan. Izin Pak, saya ingin menanyakan soal santunan. Ini kan sudah ditetapkan masing-masing sebesar 50 juta ya Pak untuk 125 korban ini. Kalau boleh tahu secepat-cepatnya akan diberikannya kapan ya Pak? Karena kan tadi Bapak bilang akan ada pencocokan data juga secara administratif. Nah, untuk selain korban jiwa, apakah korban lainnya yang ada di rumah sakit juga akan dibantu oleh pemerintah? Begitu saja. Terima kasih, Pak. Ya, pencocokan data saya kira tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke Pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu namanya dan ini alamatnya. Cuma itu aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama gitu. Nah, kita untuk korban yang luka-luka itu sudah memerintahkan Menteri Kesehatan bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan atau pengobatan dan perawatan itu ditanggung oleh negara. Tinggal nanti diurus secara administratif disampaikan saja ke rumah sakit, nanti negara yang akan menanggung itu. Negara dalam arti pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu akan menjamin itu semua. Itu aja. Oke, itu Raya. Berikutnya Tifal, Kompas TV, silakan Tifal. Mau menguatkan pertanyaan dari Mbak Raya sebelumnya nih, Pak Menko. Berarti sistemnya ini dari pemerintah daerah akan jemput bola mencocokkan data ya? Atau ada hal lain yang harus dilakukan oleh penerima santunan ini, entah masalah administrasinya harus dilengkapi atau hal-hal lain gitu Pak Menko? Mohon penjelasan. Kita tidak akan terlalu birokratis. Nanti nih Sespri saya akan telepon ke Jawa Timur minta daftarnya gitu aja, lalu kita baca benar apa enggak kan gitu, lalu segera kita eksekusi. Mungkin besok atau besok lusa kalau dananya itu sudah bisa kita eksekusi gitu. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya itu. Itu tidak akan lama lah, tidak akan bertele-tele juga gitu. Gitu. Baik, cukup ya teman-teman untuk yang santunan ya. Berikutnya Pak Menko akan menyampaikan tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan. Monggo Pak. Saudara, di antara keputusan-keputusan yang tadi saya bacakan, coba mana HP saya bacakan dulu lagi aja. Saya baca dulu lagi ya. Jangan-jangan Anda ada yang belum. HP saya tadi di sini. Ditunggu ya teman-teman ya. Ditunggu biar nyambung. HP Bapak. MP1. Ya. Baik, saudara sekalian, tadi seperti sudah tersiar luas di berbagai media massa, saya membacakan keputusan-keputusan Rakor Polhukam yang diminta segera dilakukan oleh Presiden, yang keputusannya sebagai berikut. Tadi ini, biar nyambung, karena saya akan nyambung ini lagi. Untuk tindakan dalam waktu pendek, yaitu dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, Polri harus mengumumkan tindakan penertiban dan penegakan hukum. A. Penegakan disiplin kepada pejabat-pejabat struktural Polri di daerah terjadinya peristiwa. Penertiban. Yang kedua, atau B, penetapan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup 2 alat bukti. Kemudian, Panglima TNI menjatuhkan sanksi dan memproses secara hukum bagi anggotanya
yang terlibat tindakan berlebihan dan di luar kewenangan. Kemudian, pimpinan PSSI supaya menindak tegas pelaksana yang telah lalai, sehingga menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut. Harus dilakukan dalam waktu pendek oleh Polri, TNI, dan PSSI. Kedua, membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Lalu yang keempat, Kementerian Kesehatan akan menangani pengobatan korban yang luka-luka di rumah sakit dengan biaya gratis dari negara atau dari pemerintah. Beban biaya pengobatan dan perawatan gratis tersebut dapat dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Nanti kita lihat yang sudah dibayar itu siapa, yang belum terbayar itu siapa, tinggal koordinasikan. Tetapi jangan dipersoalkan kepada orang yang sedang berobat. Jangan ditanya biayanya kepada orang yang sedang berobat atau sedang dirawat. Yang kelima, yang terakhir, Menpora supaya mengundang pimpinan PSSI, KONE, semua panitia pelaksana daerah, pemilik klub, dan lain-lain untuk memastikan tegaknya peraturan pertandingan baik yang dibuat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum dilakukannya normalisasi penyelenggaraan pertandingan. Itu oleh Presiden kan minta dihentikan. Sebelum dinormalkan dan dimulai lagi, itu harus dilakukan evaluasi total dulu di bawah koordinasi Menpora. Nah, saudara sekalian, tadi yang kedua, itu kan ada pembentukan TGIPF. Nah, nama-nama pimpinan dan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui serta minta segera diumumkan dan segera bekerja. Saya bacakan sebagai berikut. Ketua Menko Polhukam Mahfud MD. Wakil Ketua Menpora Zainuddin Amali. Sekretaris Dr. Nur Rahmat SH.MH, mantan Jampidum atau Jaksa Agung Muda Pidana Umum, dan mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam. Itu pimpinannya, Ketua Menko Polhukam, Wakil Ketua Menpora, Sekretaris Nur Rahmat SH.MH, mantan Jampidum atau mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam. Anggota 1. Profesor Dr. Renal Kasali, akademisi UI. 2. Profesor Dr. Sumaryanto, rektor UNY. 3. Akmal Marhali, pengamat olahraga, koordinator Save Our Soccer.
4. Anton Sanjoyo, jurnalis olahraga pada Harian Kompas. 5. Nugroho Setiawan, mantan pengurus PSSI dengan lisensi dari FIFA. 6. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo, mantan Kepala BNPB. 7. Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno SIP MSc, Wakil Ketua Umum 1 KONI. 8. Irjen Polisi Purnawirawan Sri Handayani, mantan Wakapolda Kalimantan Barat. 9. Laude M. Syarif SHLLM PSD, kemitraan, mantan pimpinan KPK. 10. Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pemain sepak bola tim nasional strip APPPI. Demikian jumlah tim, ada 3 pimpinan dan 10 anggota sehingga ada 13. Silakan kalau ada yang mau tanya dalam urusan tim sekarang.